Oke, monggo ya. Oh, bawa nanya ke saya. Itu gua nanya pernyataan kan itu. Mungkin Ustaz ada Anda. Ya, alhamdulillahnya sih yang saya hadapi itu orangnya tipe yang kemudian dia mau berusaha, bukan yang putus asa. Ada yang putus asa juga ada. Saya gitu kan dia sampai nanya gini. Sebenarnya Allah itu ada apa enggak sih? Nah, jadi dia ceritanya dikecewakan oleh seseorang gitu ya. Oleh suaminya lebih tepatnya. Kemudian dia kayak kecewa banget sama suaminya, terus kemudian sampai nanya gitu, Allah itu ada apa enggak sih? Saya bilang, yang ngeselin sampean suami kok marahnya sama Allah gimana sih? Saya bilang ya. Jadi itu yang dikhawatirkan. Iya. Jadi apalagi orang yang sudah pasrah kepada Allah, kan semua sudah diatur sama Allah. Jadi kita tinggal berusaha saja dengan sabar. Ya, toh nanti juga Allah akan menolong, akan membantu. Nah terus yang kedua lagi, yang penting kita yakin setiap hari itu setiap orang dikasih jatah iman, dikasih jatah hidayah, dikasih jatah rezeki, dikasih jatah sehat. Setiap hari itu, cuma kita nggak sadar aja, gitu kan? Setiap hari, oh jatah saya nih hari ini saya bisa pergi ke sana, saya sehat, saya bisa makan sop kondro, jadi macam-macam. Ya, jadi mohon maaf yang kayak itu tadi ya. Jadi itu Ustaz, jadi khawatirnya karena pasrah jadi malah demotivasi. Ya bisa juga sih. Cuman alhamdulillah selama ini yang saya gitukan sih enggak, kecuali yang tadi itu. Ada yang sampai nanya Allah itu ada apa enggak, saya bilang. Terus saya simpulkan aja. Yang ngecewakan sampean suami kok marahnya sama Allah, aneh. Saya bilang gitu. Silakan ada yang Pak Jason silakan. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kita merasakan bahwa kita seperti itu. Bahwa kalau kita melihat bahwa bila hambanya akan bergerak kepada menuju Allah sejengkal, maka Allah melangkah kepada Sedepah. Bila dia sedepah, maka Allah. Bila dia berjalan, maka Allah bergerak. Bagaimana bisa kita tidak merasakan bahwa membawa perubahan apa yang dilakukan itu? Kalau kita lihat dari apa yang seperti itu, sejengkal, sedepah, jauh itu kan. Melangkah, berjalan, Allah berlari. Baik. Kadang orang ya agak merasa bagaimana gitu loh. Baik. Bahwa dia sudah melakukan sesuatu dengan segala yang dia seperti itu dari apa kan dia bilang. Baik, saya jawab. Jadi gini Pak, kadang orang itu datang kepada Allah untuk mencari jawaban, padahal Allah itulah jawabannya. Jadi kadang orang datang kepada Allah untuk mencari jawaban, padahal Allah itulah jawabannya. Jadi bisa dipahami ya maksudnya ya? Jadi kadang orang lupa bahwa Allah itulah jawabannya. Dia datang kepada Allah minta jawaban, padahal Allah itulah jawabannya. Ya dia hadis yang Bapak bilang kan, hambaku datang kepadaku sejengkal, dia datang kepada Allah. Dia memang betul-betul Allah tujuannya. Nah, sementara orang ini datang kepada Allah untuk mencari jawaban. Padahal Allah itulah jawabannya. Andai kan dia Allah yang dia tuju, selesai sebenarnya kan. Makanya ada ulama yang mengatakan, sudahlah beribadah, berharap ridho Allah saja. Kalau Allah udah ridho, maka kita akan dibuat takjub akan hal-hal yang tidak kita duga berkaitan dengan anugerah-anugerah Allah yang luar biasa itu. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama dulu Pak ya. Yang kedua, bisa jadi begini Pak. Kan betul kata Pak RT. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya Allah sudah jawab dia Pak sebenarnya. Cuman karena dia tidak paham akan jawaban Allah, sehingga dia merasa seolah-olah apa yang dilakukan itu tidak ada jawabannya. Seperti begini, ada orang itu lupa bersyukur kepada Allah hanya karena apa yang dia inginkan tidak kunjung Allah beri. Padahal apa yang dia butuhkan Allah kasih setiap hari, kata Pak RT tadi. Hanya karena apa yang dia inginkan tidak kunjung Allah beri,
Dia lupa bersyukur. Padahal apa yang dia butuhkan tiap hari Allah kasih terus padahal. Itu yang kadang orang kurang peka dalam hal ini. Sehingga saya sering sampaikan di kajian tentang syukur itu, seringkali orang mengukur tambahnya nikmat itu dengan tambahnya materi. Padahal nikmat yang bersifat imateri itu jauh lebih banyak. Malah yang kita minta malah. Iya betul. Tapi itu kita butuhkan malah Allah kasih kan, yang kita tidak pernah memintanya. Makanan yang enak seperti sop konro itu bisa kita beli. Tapi enaknya makan tidak bisa dibeli, Pak. Betul. Iya. Makanan yang enak bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Tapi tadi dibayarin. Dibayarin ya. Alhamdulillah itu. Ya. Tempat tidur yang enak bisa dibeli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa jadi sudah Allah jawab, cuman dia nggak paham aja jawaban Allah gitu. Saya kira itu. Puas? Belum. Sementara Yeah. Boleh Pak. Yang mengenai keimanan itu memang gimana ya? Tidak usah ceramah lagi. Nolanya tanya tapi nolanya ke Jackson gimana Mas? Jack, aku belum baca surat Tur. Apa pesan di surat? Mana sih? Nah itu habis nggak nanya Jack apa sih, kan nanya Ustaz. Menarik Ustaz. Salah satu surat Tur itu di ayat 21 Ustaz. Boleh Ustaz. Ayat 21. Tur itu surat apa ya? SUR. Atur. coba dibacakan aja, dibacakan. Ya dibacakan. Oh, enggak. Arabnya dibacakan. Surat Tur surat berapa? Setelah asar. Nah, Wati ini tulisin itu bukan ayat 21. Ayat 21. Ayat 21. Ayat 21 itu menjelaskan kemudian bagaimana kita di surga, kemudian ditutup dengan ayat 3 ayat setelah itu. Gimana artinya? Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Jadi, Dan kami tidak ini, Ustaz, ya, yeah, orang-orang yang beriman, kemudian anak dan cucunya yang seiman dijanjikan oleh Allah Ketemu. surga nanti mereka dipertemukan di surga. dipertemukan surga. Mau kan ya? Mau ya Jack, ya? Enggak dipertemukan aja atau Tapi pesannya itu satu. Nah, Pesannya itu yang kali itu anak cucu mereka yang beriman juga. iya, beriman. beriman juga. Terus 3 ayat kemudian, kata saya, ada kalimatnya, habis itu kan suasana di surga. Kemudian apa Ustaz? Yang ketiga, yang terakhir. Ditanya tapi bisa menerangkan hebat itu. Iya. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Terus, Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. lagi, Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. kemudian, Dan sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka dan seakan-akan mereka mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diadab. ya. Maka- Jadi iman dan keimanan dengan azab. Itu orang dielaborasi. Ini karena cita-cita kita bersurga nanti bersama keluarga. Ya. Ya, itu statementnya 2 di atas sana, ya Ustaz ya. Ya. Kemudian di bawah. Yang di Allah surga kita bersama. Pertanyaannya Ya itu elaborasinya. Enggak, tapi kata-katanya itu persis seperti Pak Ari dengan keluarga yang beriman juga. Ya. Di sana memang ada Pak. Budaya yang diingatkan gitu. Tapi di bawah ditambahin lagi. Jadi bagaimana tadi di bawah katanya? Itu Pak Ari aja. Iya. Dengan Pak Ustadz yang suruh baca. Mana?
Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari asal ke mata. Karena kami sewaktu di dunia dulu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka berkata dulunya kami dahulu keluar. Jadi waktu kami di dunia dulu kami takut pada akhirat yang azab Allah. Ini penting. Takut azab itu berarti kita harus melaksanakan kebaikan, menghindari isu baik itu saja. Baik, saya mau terangkan dulu. Boleh? Silakan, itu yang kita mau. Di poin terakhir yang dibaca itu ayat berapa tadi yang musfikun itu berapa ya? 26. Saya mau terangkan dulu ini. Itu di antara ciri ahli surga itu adalah ketika dia di dunia ini dia tanda kutip ya, itu ada rasa takut kepada Allah. Jadi di tengah-tengah keluarganya itu omong itu yang dipertimbangkan itu gini, ini Allah ridho nggak ya? Kalau saya begini Allah murka nggak ya? Nah, terus dia mau usaha apa saja pikirannya adalah Allah ridho nggak ya? Allah murka nggak ya? Kayak gitu. Setiap dia mau ngambil tindakan, pokoknya setiap saat di keluarga itu selalu ada istilah itu. Maka saya sering sampaikan kalau di kajian saya itu gini. Salah satu indikasi kalau kehidupan dalam keluarga itu sehat, itu adalah fungsi saling mengingatkan masih berjalan. Ketika seorang suami mau diingatkan oleh istrinya, istri mau mengingatkan suaminya, pokoknya ada mau saling, orang tua dan anak mau saling. Kalau fungsi saling mengingatkan masih berfungsi dengan baik, berarti itu masih sehat itu. Dalam pengertian tadi saya mengingatkan, Pak, jangan gitu nanti Allah murka loh. Enak, jangan nanti Allah marah. Maksud saya jangan nanti takutnya Allah nggak ridho nanti ini. Nah, itu kalau kita selalu begitu di keluarga kita, saling mengingatkan akan pentingnya cinta Allah, ridho Allah, dan hati-hati dengan konsekuensi akhirat. Ini konsekuensinya nggak cuma dunia loh ya, tapi akhirat. Sehingga dalam bisnis pun dia orientasinya tidak hanya untung rugi, tapi dunia akhirat. Kalau begitu selalu yang dia pikirkan di tengah-tengah keluarga, dan di antara keluarga itu begitu dalam keimanan, insya Allah dan semoga kita semua beserta keluarga kita masuk surga bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Jadi istilahnya ada selalu mencari keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Ada saringan lah, ada saringan. Betul, dan ada konsekuensi ukhrawi, tidak hanya duniawi, tapi ada konsekuensi ukhrawi. Jadi kalau kita berstatement apa, ini pertimbangan tidak hanya pertimbangan konsekuensi duniawinya apa, tapi ini akhirnya pertanggungjawabannya bagaimana gitu, kira-kira gitu. Sehingga dia hati-hati. Nah, beliau kalau ngasih kajian-kajian biasanya ada sesuatu yang orang ini duniawi, tapi dia tidak tahu bahwa di akhirat itu dipertanggungjawabkan. Iya. Betul Ustaz ya? Jadi enggak. ketua DKM Itu. Jadi selalu bilang begitu. Jadi di surat Ada ini pertanggungjawaban kan? Mesejnya jelas, Ya. keimanan keluarga beriman, kemudian dari Ustaz. Dijanjikan sama Allah berkumpul ya di surga. Ya. Itu kan sering doa kita bersama. Ya. Makanya kan itu tadi Misalnya, ya, apapun akan dipertanggungjawabkan. Itu masih level ini. Oh bapak, ya paripurna ada nih. Orang yang di dalam ibadah ini. Kita goreng. Ibu-ibu ada pertanyaan? Kita Ini rondo royalnya nih. biar kelihatan lebih maju dari Pak Sultan. Bu Eko kemana Bu Eko? Ada. Bu Eko bertanya Bu Eko. Nah, aku baru sampai atur kemarin dapatnya di situ. Pertanyaannya Pak Pur tadi Bu Nani udah yang jawab, tidak tahu. Dapat kerpean dari Bu Nani. Dapat kerpean dari Bu Nani. Ada lagi silakan ibu-ibu. Dapat kerpean. Ada lain? Bapak-bapak silakan. Hasil. Tanya nih boleh. Ya silakan. Ini yang baru jalan-jalan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diserahkan lagi tentang konsep istiqroj. Istidraj. Istidraj. Istiqroj. Apa sih? Kenapa ada konsep itu? Apa plus minus buat kita ya? Terima kasih. Istirahat. Ya. Ustaz habisin dulu.
Istidraj itu Allah gambarkan di dalam Istidraj itu Allah gambarkan di antaranya di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 44. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin dablek. Kalau bahasa kita ya wis, kalau dablek terus kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Terima kasih Bu. Jadi tambah durhaka, tambah dikasih banyak, tambah durhaka, tambah dikasih banyak. Kata Allah, hatta idza farihu bima utu, hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, akhadnahum baghtatan, kami siksa dia secara tiba-tiba. Baghtatan itu ujuk-ujuk, ma cegaklik, ma bedunduk tiba-tiba. Fa idahum mublisun, seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Kalau dia sempat tobat, alhamdulillah. Ngerinya pas kaget serangan jantung mati, nggak sempat tobat, wassalam. Nah makanya kalau Bapak pengen tahu apakah istidraj itu, yaitu segala nikmat yang berbanding lurus dengan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang rajin maksiat, kok tambah nikmatnya bertambah, maka berarti yang bersangkutan itu untuknya namanya istidraj. Tapi kalau nikmat yang kita peroleh berbanding lurus dengan ketaatan, baik sangka itu rahmat, itu barokah namanya. Karena saya sering tanya oleh ibu, saya takut Ustaz yang terjadi bahasa ini adalah istidraj. Saya bilang nggak usah takut, asal kenikmatan yang kita peroleh ini berbanding lurus dengan ketaatan, nggak usah khawatir, itu barokah insya Allah. Tapi kalau itu berbanding lurus dengan kedurhakaan, patut waspada memang. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Istidraj itu sederhananya gini, luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat, sehingga cepat atau lambat apa yang diperoleh itu menjadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Itu Pak intinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak Fedi? Jalan-jalan. Ibu ada lagi? Silakan. Pak Mahir. Cukup. Silakan. Pakai ini. Data. Bentar dulu. Kondisi Pak itu kan kurang sehat ya Pak ya. Kalau sholatnya di tayamum itu dan kondisi dari bolak-balik ke kamar mandi itu sah gimana? Juga di jamak dalam kondisi kurang sehat gimana Pak? Jadi gini, Pak Adri nggak bisa. Pak Adri itu karena sakit, tidak bisa jalan susah. Maka untuk itu dia beberapa waktu, kalau subuh dia ngambil wudhu, tapi kalau siang zuhur sama malam dia tayamum. Satu itu pertanyaan, nanti boleh apa? Yang kedua, zuhur sama asar di jamak takdim, kosor sama jamak takdim. Isya maghrib sama isya di kosor jamak takdim. Nah itu orang kan sakit, bukan perjalanan maksudnya. Nah, itu orang sakit boleh nggak melakukan jamak kosor dan tayamum tadi? Baik.
Pertama saya doakan beliau semoga lekas pulih kembali, seolah kembali panjang umur yang barokah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Amin insyaallah. Yang pertama, sebab kenapa orang mendapatkan keringanan untuk bertayamum adalah karena dia tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air itu bisa sebab karena sakit atau karena tidak ada air. Atau ada air tapi dia tidak bisa menggunakannya. Ya tadi datang karena sakit itu dia ada. Jadi kalau memang sakitnya beliau membuat beliau tidak mungkin berwudu, maka boleh beliau bertayamum. Apalagi tadi Bu bilang masyaqqat, sulit keluar bolak-balik kamar mandi itu misalnya gitu ya. Khawatir jatuh lagi juga kan? Oke, lanjutannya gini. Sebenarnya kalau masih bisa wudu wajib wudu sebenarnya. Tapi pertanyaannya kan apa beliau bisa wudu? Kan gitu ya. Kalau sekiranya masih bisa diwudukan, misalnya ibu yang membantu mewudukan, jadi misalnya pakai botol spray, jadi botol tapi spray gitu ya. Ya, ayo Pak, wudu, tadi Bapak wudu di tempat tidur aja, nggak usah turun gitu. Nah, kalau masih bisa begitu, sebaiknya sih pakai yang itu aja wudu. Sementara kalau memang dirasa masih belum punya alatnya dan dirasa sulit, tak apa-apa lah tayamum. Tapi kalau saran saya nanti menggunakan yang spray itu sehingga beliau bisa tetap wudu, ibu bantu aja. Kalau beliau sendiri nggak ada yang bisa bantu dan beliau khawatir nanti jatuh kamar mandi, ya sudah tayamum juga nggak ada masalah kalau yang itu. Ya kalau selagi masih ada ibu, ada anaknya atau siapa, bantu pakai spray itu kalau bisa ya. Ya kalau bisa satu. Kalau dirasa sulit ya sudah nggak apa-apa namanya sulit. Satu. Yang kedua, dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan orang yang sedang sakit boleh menjamak sholatnya sesuai dengan kebutuhan. Jamak ya, bukan qashar. Kalau qashar itu hubungannya dengan keluar kota. Tapi kalau jamak itu di dalam kota pun boleh. Dan orang yang sakit itu boleh, kata Imam Syafi'i dalam kitab itu boleh menjamak sholat sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau memungkinkan jamak takhir nggak apa-apa. Kalau memungkinkan jamak takdim juga nggak apa-apa. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan aja lah. Jadi kalau misalnya siapnya takdim, kalau siapnya takhir. Tapi jangan dikosor Bu, kecuali di luar kota. Kalau di luar kota baru boleh dikosor. Misalnya Bapak lagi di luar kota mana, baru boleh. Ya, udah diringkas. Dikosor itu nggak boleh zuhur jadi 2, asar jadi 2 nggak boleh, tetap 4. Karena di dalam kota soalnya. Jadi dapat keringanannya jamak, bukan qashar keringanannya. Saya kira itu Bu, wallahu alam bisawab. Ya. Nggih. Kan ya Pak ya, kalau pokoknya kita sebagai istri itu kalau bisa nggak langsung wudu, harus air dengan kuncinya harus air atau dengan tisu basah. Bagus. Untuk kencingnya. Enggak. Baik. Tipisnya di kasur juga. Ya. Oke. Harus air. Pakai kondom kateter atau enggak? Nggak pakai pispos. Oke. Kan ada yang pakai kondom kateter kan ada itu. Enggak ya. Pakai pispot tapi pakai tisu gitu. Pakai tisu. Basah, Ya. air. Bagus. Istinja itu, cebok itu dalam fikih boleh menggunakan air, boleh menggunakan batu. Saya ngomong fikih dulu ya, ngomong tisu, batu. Boleh menggunakan air dan batu. Jadi batu itu kalau sekarang tisu lah. Sebenarnya lebih tepatnya bukan tisu basah Bu, tisu kering dulu. Tisu kering dulu yang bisa diistinja itu, kalau ini lubang kemaluannya laki-laki, yang bisa diistinja itu hanya air yang di area lubang ini. Jadi yang kalau kencingnya muncrat gitu sehingga kena ke batang-batangnya, maka itu tidak bisa diusap menggunakan tisu, pakai air itu. Nah, makanya lagi-lagi solusinya sama. Ibu punya botol spray aja. Spray. Ya, botol spray itu. Maaf ya. Pertama pakai tisu enggak apa-apa, tapi nanti finishingnya pakai air supaya betul-betul suci. Ya, supaya betul-betul suci, saya kira itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau memang dirasa sulit, masyaqqat ya enggak apa-apa sih. Dalam Islam itu ada kaidah dasar, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kondisi yang sulit itu menarik kepada kemudahan. Jadi kalau memang dengan sangat terpaksa tidak ada
tidak mungkin menggunakan air, ya sudah menggunakan yang ada saja itu. Saya kira itu, Bu. Wallahu alam. So, kalau saran saya itu punya botol spray aja. Itu udah disemprot itu insya Allah suci itu. Saya kira itu, Bu, ya. Wallahu alam. Nggih, sami-sami. Nggih. Sedikit, Ustaz. Ya ini masalah ini juga. Masih sekarang. Nggih, monggo. Itu masalah jamak dan qasar. Itu kan hadisnya kursi, Ustaz. Terus. Jadi jamak dan kasar itu adalah sedekah Allah terhadap hambanya, kan itu bunyi hadisnya. Terus Pak, terus. Dan Allah suka bahwa Allah hambanya menggunakan. Terus. Itu kan inti hadis kursi. Nah, kenapa sih kalau Pak? Ya saya nggak tahu ya bahwa di dalam sakit itu boleh menjamak kasar gitu ya. Saya belum tahu selama ini. Baru saya tahu sekarang bahwa orang sakit boleh menjamak sholatnya. Padahal kan dia ada di tempat, gitu kan. Gitu. Kenapa harus dijamak kan gitu kan? Sudah. Gitu. Nah, tadi Ustaz menerangkan bahwa itu boleh ya. Iya. Tapi harus nggak boleh kasar. Nggak boleh kasar. Karena dari hadis itu bunyinya gitu kan. Jamak dan kasar itu hadis kunci Ustaz ya. Gitu. Terus Pak. Sudah? Jamak dan kasar itu adalah sedekah Allah terhadap hambanya. Iya. Kan, Sudah. Oke. Dan Allah suka. Oke. Jangan balik lagi. Hambanya menggunakan. Oke. Bukan hadis qudsi itu hadis biasa. Jadi itu merupakan sedekah dari Allah untuk kalian, maka ambillah sedekah itu. Perintah ambillah sedekah itu ulama memahaminya berbeda, Pak. Kalau ada sebagian ulama yang mengatakan wajib diambil, ada yang mengatakan lebih baik diambil. Jadi ulama berbeda dalam memahami perintah itu. Bukan hadis qudsi tapi hadis biasa. Dan sahih riwayatnya kamakal. Baik, saya jawab terkait dengan jamak tadi yang di tempat itu ya. Ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita Nabi pernah sedang tidak safar, sedang tidak sakit, sedang tidak ada hujan. Nabi itu sehari itu beliau menjamak di dalam kota ya. Menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak safar, tidak sakit, tidak ada hujan. Nabi dengan sengaja, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nabi itu. Nah, terus para sahabat komentar, itu dalam rangka untuk meringankan bagi umatnya. Itu dipakai dalil oleh para ulama bahwa boleh seseorang itu jika diperlukan menjamak di dalam kota, menjamak salat di dalam kota, menjamak tidak dalam safar, menjamak, tapi tidak kalau dalam konteks yang tidak ada udzur ya. Kata Imam Ahmad menambahkan komentar, jangan sering-sering, kata beliau. Itu kalau kata Imam Ahmad. Nah, ini ceritanya kayak tadi Pak siapa namanya? Pak Adri, beliau kan ada udzur, itu sakit, ribet kalau beliau tidak menjamak salat. Maka Imam Syafi'i dalam kitab kitab induk beliau mengatakan boleh seseorang itu yang sedang sakit menjamak sholat di dalam kota, di dalam rumahnya maksudnya, sesuai dengan kebutuhannya. Ada orang mau diambil tindakan operasi atau apa, sehingga terpaksa nanti sholatnya jamak takhir saja, karena ada kemungkinan dia dieksekusi operasinya dari sebelum duhur, sehingga kan tidak mungkin ditarik takdim. Kemungkinannya adalah takhir misalnya. Bahkan bisa jadi takhir juga nggak mungkin. Kenapa? Karena dibius misalnya, bangun-bangun termalam, ya sudah jangan dipaksa bangun yang kalau dibius itu. Karena saat dia tidak sadar itu dia bukan mukallaf, nanti diqadha, kan seperti itu. Nah, jadi begitu Pak yang saya tahu. Nah, sementara kalau berkaitan dengan qasar yang Nabi contohkan itu adalah Nabi tidak pernah, seperti yang saya baca ya dalam fikih sunnah, tidak pernah ditemukan riwayat bahwa Nabi mengerjakan sholat qasar itu di dalam kota. Yang ada Nabi selalu mengerjakan qasar itu di luar kota, walaupun baru kira-kira 20 km dari Madinah. Tapi tujuannya jauh Pak. Misalnya Nabi mau perjalanan ke Mekah, baru kira-kira keluar Madinah 20 kilo, Nabi udah bisa jamak. Kalau kita bahasanya gini, Bapak kan di Jakarta Timur tuh, mau terbang ke Surabaya atau mau terbang ke Bali, sampai di Bandara Soekarno Hatta, Bapak jamak qasar udah bisa itu, karena udah Tangerang itu Pak.
udah Banten itu, provinsi lain sudah bisa itu. Saya kira itu. Kalau saya di Gambir aja udah bisa karena saya kan dari Bekasi misalnya gitu. Bukan dari kilometer ya? Ya bukan, tapi asal udah keluar kota aja. Tapi tujuan saya Jawa Timur gitu. Nah, karena jadi bukan tujuannya Tamsid terus Jamak Qashar. Ya itu terlalu dekat Tamsid. Karena ada yang suka ini Ustaz, suka dengan kilometer. Ada yang 60, ada yang 70 misalnya. Oh gini. Kalau itu gini Pak RT. Pendapat jumhur mayoritas ulama bolehnya kita mengqashar sholat itu kalau jaraknya mencapai kira-kira 80 km lebih. Itu pendapat jumhur. Sehingga gini Pak RT, ketika kita misalnya saya mau ke Bandung berapa kilo? 50. Oke, 150. Saya baru Cikarang aja udah bisa Jamak Qashar. Kenapa? Karena tujuan saya Bandung Pak RT. Gitu maksudnya. Ya, jadi karena tujuan saya Bandung sampai Cikarang aja udah bisa Jamak Qashar saya udah itu. Karena kalau ya ini pernah kejadian juga ya dengan dengan saudara. Iya. Jadi ini baru sampai Kerawang nih. Kita kan pas mau duhur. Iya. Belum nih katanya paling 20 km lagi Cikampek aja dari Cikampek katanya. Jadi enggak sudah bisa padahal selalu itu ya, selalu ke patokan ke iya, kilometer. padahal enggak. Padahal yang penting tujuan kita Padahal yang penting tujuan kita, asal tujuan kita itu adalah sudah mencapai angka itu, walaupun kita baru berjalan kalau Nabi itu baru 20 km kira-kira dari Madinah, Nabi udah menjamak qashar, Nabi itu udah mengqashar salatnya dia. Atau satu lagi nih, dari Bandung mau ke Jakarta, ya takut macet itu ini. Nah kita di asarnya di Bandung aja, gitu berangkat dulu nih ya. Asarnya di Bandung aja deh karena kita kan mau ke Jakarta nih. Yeah. Tapi pas Jakarta asarnya masih banyak. Ya, gitu kan. Gara-gara naik WOS. Ternyata lancar gitu kan. Naik WOS. Ini Bus, Pak. baru ada. Bukan WOS. Ya wes. Ada orang yang sholat lagi, ada juga yang enggak. Bagus. Ini kaidah ya, kaidahnya gini. Rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Saya ulang ya, rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Mana dalilnya? Mana dasarnya? Di Bulughul Maram itu ada 2 orang sahabat Nabi tidak nemu air ceritanya. Tayamum mau sholat, begitu selesai sholat ada air. Yang satu tak wudu sholat lagi, yang satu enggak. Ketemu dengan Nabi nanya, ya Rasulullah bagaimana kami? Kepada yang mengulang kata Nabi kamu dapat pahala 2. Yang tidak mengulang kamu sudah sesuai dengan sunnah. Satu dulu. Yang kedua, pernah suatu saat ini ada dalam fikih sunnah. Suatu saat ada orang ketika dia sedang sholat, ketika dia menemui Nabi sedang sholat. Ketika dia menemui Nabi sedang sholat jamaah maksudnya. 2 orang ini nggak ikut sholat. Nabi jamaah, selesai jamaah. Di antara mukjizat Nabi kan bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Nabi nanya kedua orang itu, Anda berdua Muslim? Kata mereka berdua, kami Muslim ya Rasulullah. Kenapa tidak sholat berjamaah dengan kami tadi? Kami sudah menjamak sholat kami di kemah kami ya Rasulullah. Rupanya dia musafir. Nabi cuma pesan gini, lain kali kalau datang pada satu kaum yang kaum itu sedang sholat berjamaah, ikut sholat lagi, kata Nabi. Tapi Nabi tidak mewajibkan. Itu berarti apa? Sholat dia di kemahnya yang di jamaah itu sudah sah. Dan dia tidak wajib mengulang. Kalau itu wajib pasti Nabi suruh, ayo sholat lagi, enggak. Nah, itu sering kita begitu. Saya juga pernah begitu. Udah kita hitung nih waktunya, khawatir kita nggak terkejar waktunya, kita ambil rukhsah jamaah. Sampai tempat ternyata waktunya masih lama. Ya kalau pas ada jamaah di masjid ikut lagi. Tapi kalau di masjid sudah selesai jamaah, ya terserah. Wah, mau diambil lagi boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Nggih. Monggo. Nggih. Saya kebenaran beberapa saat kalau kita pindah ke mall, jadi sholatlah di tempat di musolanya mall. Ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, ya saya tahu dari teman saya bahwa dalam satu imam sholat nggak boleh ada 2. Kalau mau ya ikut makmum di yang imam yang sedang melakukan sholat.
Jadi nggak boleh buat imam tandingan. Terus Pak. Yang pertama. Terus. Pertanyaannya, apakah benar hal seperti itu? Kemudian yang kedua, saya kan sebagai makmum di belakang, kebenaran ini rakaat terakhir, saya ketinggalan. Jadi saya ikut, jadi saya masih. Nah orang di belakang saya, nepuk saya, kan saya bukan niatnya bukan imam. Nah, gimana tuh? Tadinya saya diam gitu, tapi kalau saya diam kan, saya kan bukan imam niatnya gitu kan. Pasti bingung ya? Iya, akhirnya saya ya mengeraskan ya di dubur gitu. Ya pertanyaan yang kedua, gimana sikap kita kalau kita niatnya sebagai makmum bukan imam, kemudian dikepuk untuk melanjutin sholat gitu. Nah, itu minimal gitu ya. iya kan saya bukan, harusnya dia bukan Posisinya sebagai bukan imam. sendiri, enggak. Dia harusnya udah tahu dong, udah Iya. lihat kok saya di belakang gitu. Dia harusnya buka baru gitu. Dia ada yang nepuk lagi nggak? Ketahui. Bukan itu, ya itu. Rakaat pertama saya terus terang diam gitu sambil mikir. Jangan Pak. Itu maghrib apa zuhur? Zuhur. Zuhur ya diam lah. Bukan, kan harus dikelaskan. Masa Yang pertama gini Pak sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau Bapak sedang sholat berjamaah di masjid, sementara masih ada jamaah yang lain, itu memang idealnya ngikut jamaah jadi satu. Ya. Tapi ada kondisi di mana kadang kita mau sholat beda. Nah, saya kemarin ke Kerawang itu, saya sama teman saya kan mau jamaah qashar misalnya. Sementara ada jamaah, kayaknya dia nggak jamaah qashar, dia sholat biasa dia. Berarti nggak ikut? Saya nggak ikut, saya sholat sendiri, bikin sendiri karena saya usul dengan hajat saya gitu. Dan itu nggak ada masalah. Kalaupun ada hukumnya makruh, walaupun ada yang memang betul ada yang mengatakan tidak boleh ada. Tapi saya pegang pada pendapat yang memakruhkan, itu pun kalau misalnya sama-sama. Tapi kalau sesuai kebutuhan kita maka tidak ada masalah. Kalau sesuai kebutuhan kita misalnya, ini saya nggak mungkin ngikut dia karena dia sholat biasa. Sementara saya mau jamaah qashar, maka saya nggak ikut dia. Kenapa? Karena saya mau jamaah qashar tadi itu. Nah, jadi prinsipnya kalau sholatnya sama, yang betul memang gabung. Nah, tapi kalau Bapak misalnya tidak gabung karena ada keperluan sholat yang berbeda, maka itu beda bab, tidak ada masalah kalau itu. Kenapa? Karena ada keperluan namanya. Kadang-kadang ada masjid yang membuka apa dipisah tuh. Iya. Untuk yang jamaah apa yang mau jamaah qashar di sebelah sana. Oh ada ya, saya belum tahu. Ada ya. Pavilion Nggak gitu. tahu Pak itu di atau Pak Kerawang. Oh ada ya. Oh. Ini belum dijawab Ustaz. Maksudnya Pak Ari tadi ini Berikutnya yang kedua kan, itu yang kedua begini. Kalau Bapak udah selesai berjamaah dengan kloter pertama misalnya gitu ya, terus tiba-tiba di belakang Bapak ada yang nyolek untuk menuju Bapak jadi imam, maka Bapak tetap sholat seperti biasa. Dia yang wajib berniat sebagai makmum, Bapak tidak wajib merubah niat menjadi imam. Jadi Bapak sholat seperti biasa aja, lanjut seperti sholat biasa aja. Bapak, kalaupun itu sholat jahriyah, misalnya maghrib atau isya, Bapak tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan untuk mengeraskan bacaan juga. Kenapa? Karena aslinya Bapak memang bukan imam. Cuman Bapak ditunjuk untuk menjadi imam oleh bersangkutan dan itu sah, tidak ada masalah. Jadi nggak ada masalah, itu sah gitu. Ya, Bapak tidak perlu lihat dia. Ya, dan Bapak tidak wajib, tidak apa-apa. Dan karena Bapak tidak wajib merubah niat jadi imam, walaupun boleh merubah niat jadi imam. Nah, kalau Bapak merubah niat jadi imam, kalau sholat jahriyah ya keraskan berarti. Sekarang dibalik Ustaz. Ya. Kalau saya udah tahu bahwa dia adalah bukan imam, layakkah saya nepuk dia? Gitu, kan? Layak kalau Bapak percaya. Kalau Bapak percaya, kan imam itu serkan. Kalau saya pribadi, Mbak, saya pribadi nih kehilangan jamaah kloter pertama gitu. Terus belakangan kan ada orang yang masih tersisa itu. Itu saya biasanya nggak langsung nepuk dia. Saya lihat dulu cara sholatnya. Kalau secara fikih saya mantep, saya pilih jadi imam dia. Kalau saya tidak mantep, saya mending sholat sendiri. Iya, itu kayak itu. Kenapa? Karena mohon maaf ya, ada beberapa orang itu, maaf cara sujudnya aja bermasalah misalnya. Secara fikih ya misalnya, mohon maaf, dalam hal nutut auratnya nggak bener nih misalnya. Misalnya, karena saya pernah tahu ada orang sholat pakai celana levis yang bolong sini, iya di atas lutut.
Saya kan bermadzhab Syafi'i, madzhab Maliki oke aja sih. Madzhab saya kan madzhabnya Syafi'i. Atau saya pernah mau bermakmum pada seorang anak muda, pas sujud kaosnya ketarik ke atas sini, celana levisnya ketarik ke bawah, merek celana dalamnya kelihatan. Jadi kebuka banget. Wah, ini kalau yang saya tahu nggak sah. Ya karenanya karena saya milih sholat sendiri akhirnya. Karena saya tidak mungkin bermakmum sama orang yang, makanya kalau Bapak merasa dia layak jadi imam, pilih, angkat, tidak ada masalah. Nah, maka karena Pak Yatsen layak, pilih saja. Pernah terjadi. Sholat subuh di Arif Rahman. Jadi begitu kita sudah rakaat kedua, dan terus salam kiri kanan. Muncul satu, Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz Jason. Karena disebut imam besar di situ, maka orang lain itu langsung nepuk punggungnya untuk jadi imam. Nah, orang-orang pada kaget, itu baru pertama kali ini Arif. Nggak makmumnya ada nggak? Terus ada makmumnya, terus saya bilang ini sempalan, biarin aja sempalan. Tapi kencang jadinya. Oh, kencang suaranya. Orang baru assalamualaikum bismillah. Oh iya, kita assalamualaikum kan langsung dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim, kencang. Berarti Pak Yatsen langsung berubah niat jadi imam gitu ya? Jadi imam untuk satu rakaat. Iya, satu rakaat tidak apa-apa. Gitu. Tidak apa-apa. Merubah niat. Saya sih berkata bahwa itu kalau pada saat bacaan keras itu dia apa? Saya pikir secara otomatis itu jadi imam gitu loh. Oh gitu. Jadi saya alhamdulillah baru tahu dari ini. Jadi pada saat dikencang itu dia memposisikan dia jadi imam. Iya, merubah niat jadi imam berarti. Merubah niat jadi imam. Selama ini enggak, saya tetap imam. Iya, tidak apa-apa. Sah juga, tetap sah. Kalau saya waktu di sekolah itu diajari Pak, bahwa kalau kita nggak mau jadi imam ngasih tanda tangan kita gini. Misalnya kurang 1 rakaat dari 4 rakaat ini kan di ujungnya kita. Tinggal 1 rakaat, nanti dia kan 3 rakaat lagi dia. Supaya dia mendirikan jamaah sendiri. Jadi saya ngasih tanda. Itu namanya yang mau jadi imam nggak mau jadi imam. Gitu loh. Kalau nggak mau. Masih ada 3 lagi. Saya berhenti, terus dia masih berdiri lagi 3 kan nanti. Nyambung gitu loh. Ada 3 terakhir juga. Iya Bang. Terakhir. Jadi kadang-kadang ada orang sholat. Sebenarnya sholat sunat. Terus ada orang yang dia pengen sholat fardu, dia berimam gitu. Padahal orang yang lagi sholatnya sunat. Nah, saya pernah sholat kayak gitu, dia ngasih tangan gitu. Iya, ngasih tanda pokoknya. Artinya kita nggak boleh berimam. Nah, maksud saya, boleh nggak kita kalau orang lagi sholat sunat terus ada yang ikut Sholat fardu. Sholat fardu. Pertanyaannya. boleh, secara hukum boleh. Boleh. Jadi orang yang sedang sholat ba'diyah, tiba-tiba ada orang bermakmum sama dia makmumnya sholat fardu, boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, saat itu Nabi selesai jamaah. Ada orang datang terlambat. Kata Nabi, siapa yang mau sedekah kepada saudaranya ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar jadi imam, dia jadi makmum. Salatnya Abu Bakar yang kedua itu statusnya sunnah itu. Sunnah mutlak itu statusnya. Double itu ya? Iya, statusnya sunnah. Karena yang wajib sudah dilaksanakan kan. Maka bermakmum kepada orang yang sholat sunnah itu, walaupun kita sholat fardu, itu sah. Cuman memang ada yang mengatakan makruh. Jadi sebaiknya memang sholat sendiri sih memang. Kecuali yang tadi, yang imamnya sholat fardu sebelumnya, itu tidak makruh kalau itu. Kalau yang ini ada yang mengatakan makruh. Iya, sunnah itu. Ada yang mengatakan makruh. Betul harus dilihat dulu tadi Ustaz. Iya. Maka yakin kita dengan Betul. Atau kita ikut yang depan aja. Betul. Kalau pendapat jumhur itu sebaiknya sholat sendiri sih, Mang. Kalau untuk kasusnya Bapak tadi, kecuali tadi ada sisa. Sebetulnya sayang ya, tapi Iya. Tapi kita nggak usah khawatir. Kita sudah niat berjamaah di masjid, kok ketinggalan, insya Allah kita tetap dapat pahala jamaah, karena kan niat saja udah dapat pahala kan, seperti dikerjakan sekali utuh gitu. kita udah ngepuk kan yang depan, nanti yang depan main HP lagi. Jumhur artinya apa katanya? Apa? Jumhur Itu mayoritas ulama. Bukan aktivis itu. Bukan. Aktivis buruh. Kita travel kan, aktivis buruh. Kalau kita mau di jamaah kosor, misalnya di Isa, itu maghrib dulu, terus Isa dulu, terus
Baik. Kalau jamak takdim harus berurutan. Kenapa kok harus berurutan? Karena waktu sholat setelahnya kan belum masuk. Misalnya dia sholat duhur, jamak takdim berarti kan? Oh enggak, kalau takdim maksudnya saya komentar. Berarti harus urut duhur sama asar dulu. Tapi kalau takhir bebas. Kenapa? Karena waktu sholat semuanya sudah masuk. Duhur sudah masuk. Tidak kelewat karena gini. Waktu asar itu istilah di fikih itu adalah waktu zuhur yang diakhirkan. Nah, waktu zuhur adalah waktu asar yang diawalkan. Cuman waktu asar belum masuk. Karena belum masuk maka harus berurutan. Tapi kalau di asar semuanya sudah masuk. Karena sudah masuk maka dia boleh asar dulu baru zuhur boleh. Zuhur dulu baru asar juga boleh. Bebas. Kalau saya di asar dulu kayaknya kurang. Ya, urut ya. Urut aja. Ya bagus. Kalau urut bagus. Ya, Urut. masalahnya ini Pak, masalahnya waktu kita ikut asar berimam-imaman, kita belum sempat zuhur. Ngerti nggak maksudnya? Oke, kita ya. telat nih zuhur, belum ada imam-imaman, kita ikut imaman. Iya, ikut sholat yang ada gitu maksudnya. Ya. Zuhurnya setelah. Iya. Itu pengecualian. Ini kan saat traveling. Supaya Bapak lebih afdol. Kenapa dulu bukan ada dulu? Karena Pur pernah ngomong ke saya dan ngomongnya juga. Karena sesudah asar nggak ada lagi sholat. Ya, nggak ada lagi sholat sunnah mutlak. Dulu baru asar. Nggak ada lagi sholat sunnah mutlak. Kalau sholat fardu masih boleh. Iya. Kalau di zaman ya di Qashor kita ke masjid nih pas adzan. Teman saya pernah begini, nggak usah ikut. Kita kan nanti mau ini, gitu Ustaz. Nggak usah ikut ini, makmum. Oh. Ya, kita sendiri kan kita mau dua-dua nih, gitu. Mau dua-dua, itu kan boleh. Padahal itu kan berjamaah biasa, ya. Tanya lagi tadi. Iya, monggo. Terakhir. Jam 10. Terakhir. Itu kan ada sholat sunat tahiyatul masjid, ada sholat sunat rawatib yang hayat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Kadang-kadang kita lihat waktunya udah pasti ada yang satu sholat waktu masuk masjid. Mana yang lebih utama? Pertanyaannya mana yang lebih utama? Apakah sholat tahiyatul masjid atau sholat sunat sebelum qoblah itu? Kayak qobliyah subuh. Kalau sholat subuh kan itu dia Muakkad. Kalau harus pilih niat sholat sunnah qobliyah saja. Karena intinya gini. Intinya itu masuk masjid itu Nabi wanti-wanti jangan langsung duduk. Tapi sholatlah dulu walaupun 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu bisa sholat qobliyah, bisa sholat tahiyatul masjid itu sendiri. Jadi sebenarnya dengan kita sholat sunnah qobliyah itu sudah bernilai tahiyatul masjid. Dan sholat tahiyatul masjid itu statusnya sholat sunnah biasa. Ibnu Abbas mengatakan kalau kita tidak sholat tahiyatul masjid hendaklah diganti dengan tasbih. Itu kata Ibnu Abbas. Saya pribadi kadang datang ngajar terlambat di masjid. Saya tidak tahiyatul masjid, tapi saya mengamalkan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan membaca tasbih. Dan itu tidak wajib ya, artinya kalaupun kita tidak tahiyatul masjid kita juga tidak durhaka kepada Allah karena statusnya adalah sunnah biasa bukan sunnah muakkadah dan tidak wajib juga. Maksudnya gitu Ustaz, maksud pertanyaannya zuhur ada. Oh kalau zuhur nggak pilih qobliyah zuhur, jangan enggak usah mikir itu. Ya, jadi qoblah di prioritas. Iya, karena itu muakkadah. Iya. Yang boleh tanyakan tadi yang ghairu muakkadah kayak qobliyah asar, qobliyah isya sama qobliyah maghrib misalnya. Ya. Iya. Maghrib itu mah Kan setelah. ya. Iya. Ya doang itu. Baik. Ya. Baik. Nanti diterangkan Pak Agus saja di rumah ya. Ya, inilah taman-taman surga. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, kasih tahu anak.